Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Sekjen PDIP Hasto Kristianto memprotes penyitaan ponselnya oleh penyidik KPK usai diperiksa terkait Harun Masiku. Hasto menyebut penyitaan ponsel miliknya tidak sesuai prosedur. KPK memeriksa Hasto sebagai saksi untuk melacak keberadaan Harun Masiku yang buron sejak 29 Januari 2020 dalam kasus suap pergantian antar waktu caleg pemilu 2019. Karena di tengah-tengah itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya, tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita. Saya menyatakan keberatan atas penyitaan handphone tersebut. Ya karena segala sesuatunya harus didasarkan sesuai dengan hukum acara pidana. Karena ini sudah suatu bentuk tindakan yang pro justisia. Penasihat hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Patra M. Zen, menilai cara penyidik KPK menyita ponsel dan tas Hasto tidak sesuai prosedur karena mengambil dari ajudan Hasto. Patra menyebut akan mempertimbangkan upaya hukum atas penyitaan ponsel dan tas milik Hasto. Penyitaan harusnya diminta kepada yang bersangkutan dong, ya. Masa yang punya HPA ya nggak diminta dari yang langsung, gitu loh. Ya, padahal sekarang ini Pak Hasto datang secara kooperatif, datang sebagai warga negara yang patuh, datang sebagai sekjen PDI Perjuangan yang menghormati proses hukum. Tapi dibeginikan, apalagi orang biasa, apalagi orang yang mungkin tidak punya jabatan, begitu loh. Apakah akan mengajukan pra-peradilan? Nanti kita pikirkan, tim kuasa akan Selain HP yang Dalam salinan putusan pengadilan tipikor, nama Hasto disebut sebagai Sekjen PDIP yang menugaskan Doni Tri Istiqomah selaku tim hukum PDIP untuk mengajukan surat permohonan ke KPU RI terkait pergantian antar waktu caleg pemilu Dapil Sumsel 1 menggantikan Nasaruddin Kiemas yang meninggal dunia. Meski demikian, dalam putusan Hakim Tipikor tidak disebutkan sejauh mana peran Hasto selain penugasan Doni Tri Istiqomah. Caleg PDIP pemilu 2019 Harun Masiku menjadi buron KPK karena diduga menyuap komisioner KPU RI saat itu Wahyu Setiawan $57.350 Singapura atau saat itu setara 600 juta rupiah. KPK telah memasukkan Harun Masiku dalam daftar pencarian orang atau DPO sejak 29 Januari 2020. Tidak hanya itu, Harun Masiku juga masuk dalam daftar pencarian Interpol sejak 30 Juli 2021. Harun Masiku sempat terekam kamera pemantau di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta pada 7 Januari 2020. Harun Masiku saat itu baru pulang dari Singapura. Padahal tanggal 8 Januari 2020, KPK menggelar operasi tangkap tangan kepada komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan, yang diduga menerima suap 600 juta rupiah dari kesepakatan 900 juta rupiah. Namun, kedatangan Harun Masiku ke Indonesia baru disampaikan Dirjen Imigrasi pada 22 Januari 2020 dengan alasan keterlambatan sistem data perlintasan di Bandara Soekarno-Hatta. Dan update pemeriksaan saksi H yang berlangsung pada hari ini, bahwa saksi hadir dalam pemeriksaan terkait perkara suap pengurusan penggantian antar waktu atau PAW DPR RI dengan tersangka HM. Di mana perkara ini bermula dari kegiatan tangkap tangan KPK pada Januari 2020, di mana KPK selanjutnya menetapkan 4 orang sebagai tersangka, salah satunya adalah HM. Di mana sampai dengan saat ini HM masih berstatus sebagai DPO KPK. Kemudian dalam pemeriksaan hari ini, penyidik menggali informasi dan keterangan dari saksi saudara H terkait perkara tersebut. Di mana dalam pemeriksaannya penyidik menanyakan salah satunya adalah keberadaan dari alat komunikasi milik saksi H. Saksi kemudian menjawab bahwa alat komunikasi ada di stafnya. Kemudian penyidik meminta staf dari saksi H dipanggil, dan setelah dipanggil penyidik menyita barang bukti berupa elektronik atau HP, catatan dan agenda milik saksi H. Terkait penyitaan HP milik saudara H, disampaikan bahwa barang bukti elektronik adalah salah satu alat bukti dalam pembuktian perkara Tipikor. Penyitaan HP milik saudara H adalah bagian dari kewenangan penyidik dalam rangka mencari bukti-bukti terjadinya peristiwa Tipikor dimaksud.
Penyitaan dilakukan KPK sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disertai dengan surat perintah penyitaan. Penyidik akan mengagendakan pemeriksaan saksi H berikutnya. Kemudian terkait pernyataan saksi yang dibiarkan kedinginan di ruangan pemeriksaan, kami luruskan bahwa saksi H pada saat itu diberikan kesempatan untuk membaca BAP dan mengkoreksi BAP yang disodorkan oleh penyidik. Maka penyidik memberikan kesempatan dan kebebasan kepada saksi H untuk membaca BAP tersebut. Oleh karenanya penyidik meninggalkan ruangan dan kemudian kembali lagi. Demikian teman-teman beberapa isu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Sahabat BN, pemandangan di KPK beberapa hari ini diwarnai oleh kedatangan Sekjen PDIP Hasto Kristianto ke KPK. Dan yang lebih menghebohkan lagi, ketika kedatangan Hasto ke sana dikaitkan dengan buronan 4,5 tahun Harun Masiku yang tidak tahu rimbanya sampai saat ini. Padahal banyak selama ini buronan-buronan kelas kakap. Kita masih ingat bagaimana dulu bendaharawan Partai Demokrat Nazarudin yang juga menjadi buronan tetapi tak lama tertangkap. Ini sampai 4,5 tahun tidak tertangkap. Maka tak hayal dulu setelah berbagai desakan datang dari elemen masyarakat mempertanyakan tidak tertangkapnya Harun Masiku, maka timbullah anggapan-anggapan bahwa Harun Masiku sengaja disembunyikan. Tetapi sekarang kenapa kok sepertinya KPK bersemangat kembali untuk menelusuri, untuk mencari keberadaan Harun Masiku melalui pemanggilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Sekarang tak hayal lagi muncul pula berbagai spekulasi di tengah-tengah masyarakat. Kenapa setelah 4,5 tahun kok sekarang KPK baru bersemangat kembali? Apakah kerana ada apa-apanya atau bagaimana? Di satu sisi memang publik sekarang ini bergembira karena KPK telah tampak bersemangat kembali untuk menangkap Harun Masiku. Dan publik tentu berharap hukum akan benar-benar menegakkan keadilan terhadap siapapun yang bersalah tanpa pandang bulu, harus diberi ganjaran secara hukum. Tetapi di sisi lain yang jadi pertanyaan di tengah-tengah publik, mengapa kok sekarang setelah PDIP partainya Harun Masiku tampak renggang dengan penguasa, baru KPK punya semangat kembali mencari Harun Masiku. Ini tentu saja akan membuat publik punya anggapan bahwa KPK terkesan dikendalikan oleh pihak-pihak atau kekuatan-kekuatan tertentu seperti kekuatan penguasa. Karena KPK oleh publik terlihat bersemangat kembali mencari Harun Masiku setelah PDIP
sekarang renggang atau berseberangan dengan penguasa. Dulu ketika PDIP adalah bagian dari penguasa, bahkan partai terdepan di dalam kekuasaan rezim Jokowi, sepertinya rakyat atau publik frustasi melihat KPK yang nyaris tidak bersemangat untuk menemukan Harun Masiku. Lanjutan pertanyaannya tentu publik sekarang akan mengajukan pertanyaan lanjutan. Apakah karena Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini selama ini terkesan memang sangat kritis kepada Presiden Jokowi dan Wapres terpilih Gibran, maka KPK bersemangat menangkap buronan Harun Masiku melalui pengusutan terhadap Sekjen PDIP Hasto yang sangat kritis akhir-akhir ini. Dan bahkan bisa jadi publik sekarang akan bertanya, apakah ini bagian dari penyebab diusutnya kembali kasus Harun Masiku ini? Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut status Jokowi dan Gibran di PDIP sudah selesai. Hasto menyebut PDIP fokus pada pilkada dan tidak memikirkan lagi pengkhianat konstitusi dan demokrasi. Saat konsolidasi kader di Majalengka, Jawa Barat, Hasto mengajak kader memenangkan pilkada mendatang. Soal status Jokowi dan Gibran di PDIP, Hasto menyebut sudah enggan membahas pengkhianat partai. Dengan Gibran Pak katanya belum dihapus sama Partai Golkar, apakah memang PDI masih membuka? Ya itu udah, kita fokus pada pilkada, itu sudah selesai. Kita menatap ke depan di dalam menghadapi berbagai problematika yang dihadapi rakyat, kenaikan harga listrik, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat, itulah menjadi skala prioritas PD Perjuangan daripada berbicara pengkhianatan terhadap konstitusi dan demokrasi. Dan yang sangat mencemaskan sekali, jangan-jangan yang menjadi target KPK sekarang ini hanya Hasto Kristianto, bukan Harun Masiku. Kalau itu yang terjadi, maka rakyat bisa saja menilai hukum di negeri ini semakin jauh dari keadilan dan semakin dekat dengan politik. Sahabat BN, kita tentu berharap penegakan hukum di negeri ini bukan karena pengaruh politik, tetapi penegakan hukum di negeri ini diharapkan oleh rakyat benar-benar karena keinginan hukum itu untuk menegakkan keadilan. Kalau hanya berdasarkan kepada situasi politik atau kehendak politik, maka hukum di negeri ini akan dikendalikan oleh politik. Kalau hukum telah dikendalikan oleh politik, maka hukum akan berada di bawah tangan penguasa. Kalau hukum berada di bawah tangan penguasa, maka hukum akan menjadi alat perangkul teman oleh penguasa dan alat pemukul lawan oleh penguasa. Dan jika ini yang terjadi, maka publik akan sangat kecewa kepada penegak hukum. Apalagi kalau ini terjadi pada KPK, yang benar-benar KPK ini menjadi tumpuan harapan rakyat untuk penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Kalau hanya pemberantasan korupsi berdasarkan keinginan penguasa, bukan berdasarkan keinginan pemberantasan korupsi itu sendiri, maka rakyat akan kecewa. Dan trust atau kepercayaan rakyat kepada KPK
Bukannya akan semakin membaik gara-gara pengusutan kasus Harun Masiku ini kembali. Tetapi akan semakin membuat rakyat tidak percaya kepada KPK jadinya. Sebab kalau begini artinya KPK bekerja hanya berdasarkan pesanan. Wajar saja kalau KPK bekerja berdasarkan pesanan selama ini tidak dapat-dapatnya buronan Harun Masiku itu. Dan publik tentu akan bertanya lagi, kemana saja KPK selama ini? Kok sekarang baru diungkap kembali kasus Harun Masiku? Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.